Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita minta beberapa di antara kalian untuk membacakan ya jawaban kalian di tugas yang ke-1 di pertemuan yang lalu. Silakan tuliskan nama dan NIM bagi yang mau. Ada yang mau? Tidak dapat poin ya? Nomor 1 apa tuh soalnya? Ada? Silakan, Laurentius nomor 1. Nomor 1, Pak. Apa saja yang termasuk pajak pusat dan apa saja yang termasuk pajak daerah? Dan berikan contohnya. Pajak pusat itu adalah jenis pajak yang dikelola pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik itu pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota. Contoh pajak pusat itu seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Contoh pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak air dan tanah. Oke, lanjut nomor 2. Silakan siapa yang mau? Rifki. Pajak yang termasuk dalam badan ada PPh 21, PPh 23, PPh final, PPh 25, PPh 29, PPN dan PPNBM. Oke. Ada lagi soalnya? Nomor 3. Silakan, Laurentius. Nomor 3 ya, Pak? Ya. Apa kekurangan dan kelebihan pengusaha kena pajak atau PKP? Kelebihannya, pengusaha akan dinilai memiliki sistem yang lebih baik serta legal secara hukum karena sudah menjadi PKP dan tertib membayar pajak. Kedua, pengusaha dianggap memiliki perusahaan yang besar dan tentu akan berpengaruh saat menjalani kerja sama dengan perusahaan lain. Kekurangan PKP seperti pembayaran pajak semakin besar. Mengurangi daya saing karena harga jual barang atau jasa lebih tinggi. Oke. Untuk nomor 4 dan nomor 5 itu latihan ya, latihan buat kalau nomor 4 itu cari contoh NPWP. Kalau nomor 5 surat kuasa ya. Begitu, silakan. Ada yang mau diskusi dulu untuk pertemuan yang lalu? Maaf Pak, izin bertanya, perihal tugas yang NPWP itu kita harus buat atau cari contohnya doang? Buat, bikin NPWP, punya KTP kan ya? Punya Pak. Makanya deadline waktunya sebelum UAS masih lama ya, beberapa bulan lagi. Kalau mau dikerjakan, kalau enggak
ya nggak apa-apa juga sih, nggak dikerjakan. Karena kan kita mau membuktikan ya, mau membuktikan KTP itu memang benar sebagai syarat buat NPWP atau tidak. Gitu. Kan kita belajarlah dikit-dikit ya, jangan teori aja, yuk kita lakuin gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada, kita bahas materi selanjutnya ya. Sekarang kita mau bahas yang namanya pemeriksaan dan verifikasi. Ya. Kalau yang namanya pemeriksaan itu kegiatan untuk mencari sesuatu. Kalau dalam hal pajak, ini untuk menguji kepatuhan. Karena kan kita menggunakan self-assessment. Nah, agar self-assessment itu bertanggung jawab, maka harus diperiksa. Begitu. Ya. Kemudian, tujuan pemeriksaan. Selain yang pertama menguji kepatuhan, ya. Yang keduanya adalah tujuan lain. Hasil dari pemeriksaan itu ada dua. Ini hasilnya ya. Hasilnya ada dua. Yang pertama hasilnya itu adalah surat. Yang kedua hasil dari pemeriksaan itu rekomendasi. Kalau surat itu maksudnya adalah surat keputusan. Nanti ada 3 ya. Yang pertama yang namanya surat keputusan pajak, itu SKP, kurang bayar, SKP KB, surat keterangan surat keputusan pajak kurang bayar, itu SKP KB. Yang kedua SKP LB. Apa itu LB? Ada yang mau tahu? Kalau KB kurang bayar, kalau LB apa kira-kira? Lebih bayar, Pak. Ya, betul ya, pasti lebih bayar. Tuh, yang ketiga SKP N. Apa tuh SKP N? N-nya apa? Nihil bukan, Pak? Ya, betul. Nihil ya. Kemudian, kalau nggak dibayar keneh, ya, ditambah satu lagi yang namanya
STP. Ya, STP itu surat tagihan pajak. Seperti itu. Nah, yang namanya menguji kepatuhan, hasilnya itu adalah surat. Gitu. Kalau tujuan lain, hasilnya adalah rekomendasi. Seperti itu. Berikutnya, tentang ruang lingkup. Ya, tentang ruang lingkup. Nanti yang diperiksa itu ada apa aja? Atau lingkup yang diperiksa itu apa aja? Ruang lingkupnya ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Ya. Bulanan juga nggak selalu 1 bulan ya. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, dan seterusnya. Gitu. Tahunan juga tidak selalu 12 bulan. Ya. Pasti 1 tahun, bisa juga setengah tahun gitu ya. Nah, ini disebutnya bagian tahun pajak. Gitu. Nah, ini ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari pemeriksaan. Ada yang bulanan, berarti kalau yang bulanan, yang diperiksa itu SPT masa. Ya. Yang diperiksa SPT masa. Kalau yang tahunan berarti SPT tahunan. Kan SPT itu ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau yang bulanan itu seperti pajak pertambahan nilai, ya seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Gampang ya. Kita lanjut. Tapi kita mau dengar dulu nih suaranya. Coba kita tanya siapa ya? Sekarang kita tanggal 4. Tanggal 4, Fahri, coba. Hadir, Pak. Fahri, apa tujuan pemeriksaan? Kepatuhan, Pak. Kepatuhan pajak. Selain kepatuhan, apa lagi? Kan ada 2 ya. Apa namanya? Tujuan dari pemeriksaan. Yang pertama kepatuhan, yang keduanya apa? Rinaldi, coba. Apa tuh?
Ada Rinaldi? Yap, Oh ya, silakan. ada. Apa tujuan kepatuhan? Tujuan kepatuhan. Tujuan pemeriksaan? Tujuan pemeriksaan Apa ya? tujuannya Ella, coba Ella. Bisa bantu Ella? Ya Pak, Tujuannya apa Ella? tujuannya satu menguji kepatuhan, dua tujuan lain. Ya, tujuan lainnya. Sylvia. Iya Pak, Kira-kira ya, tujuan lain itu apa ya? Buat apa gitu? Tujuan lain kira-kira buat apa ya? Gimana? Suaranya nggak ada? Belum di-unmute ya. Kalau yang menguji kepatuhan itu yang normal, yang rutin. Berarti kalau yang tujuan lain buat apa? Sylvia. Gimana? Ya betul ya. Ya kalau kepatuhan yang normal berarti yang tujuan lain yang tidak normal ya. Tidak normal itu seperti apa? Ya misalkan ada indikasi penipuan atau pemalsuan. Entah itu pemalsuan dokumen atau pemalsuan nilai yang ada di SPT gitu ya, dan lain sebagainya. Begitu. Bakti. Bakti nggak ada. Kristi. iya Pak. Hasil dari menguji kepatuhan apa? Apa ya? Hasil dari menguji kepatuhan.
Kalau screen saya kelihatan nggak ya, Kristi? Kelihatan, Pak. Jadi jawabannya apa? Apa jawabannya, Kristi? Oh, Kristi nggak ada ya? Oke, Kristi nggak ada. Coba Cynthia. Ya, Pak. Jawabannya? Surat. Ada SKPKB, SKPLB, SKPN, dan STP. Ya. Coba Aldin. Hadir, Pak. SKPKB, LB, SKPN, sama STP itu singkatannya apa aja? SKP yang KB itu kurang bayar. SKP-nya apa SKP-nya? Set- Apa? yang sasaran kinerja, Pak. Buka. S-nya pasti surat. P-nya pasti pajak. K-nya apa? Ketetapan, Pak. Kepemilikan. Ketetapan. Jadi SKPKB apa? Yang kurang bayar. Surat ketetapan. Surat ketetapan, terus P-nya apa? Ya, ya. Pajak. Yang KB-nya kurang bayar. SKPLB surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPN surat ketetapan pajak nihil. Yang terakhir tuh S apa itu, Teh? STP. Surat tunggakan pajak. Nah, jadi surat tunggakan ya. Desi, coba STP apa Desi? Surat tagihan pajak, Pak. Ya, betul ya, surat tagihan. Oh iya, Yang benar. tagihan, Pak, maaf. Oke, lanjut. Kita ke tujuan lain ya. Tujuan lain itu rekomendasi nanti. Karena kalau yang tujuan lain itu tidak normal, nanti rekomendasinya apakah akan dilakukan penyelidikan atau misalkan langsung ke bukti permulaan. Itu kalau rekomendasi. Nah, yang namanya pemeriksaan itu
dibagi menjadi 2. Kalau secara waktu ya, tadi ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ya. Ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan tempat. Kalau waktu tadi ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau tempat ada 2 juga. Ada yang lapangan, ada yang kantor. Tapi sebenarnya dua-duanya sama ya, lapangan sama kantor itu dilakukannya di kantor pajak juga ya. Bedanya kalau pemeriksaan lapangan, si wajib pajak itu bisa dihadirkan. Itu kalau lapangan. Gitu. Kalau pemeriksaan kantor, biasanya yang namanya wajib pajak tidak hadir. Gitu. Sekali lagi, kalau lapangan itu WP datang, kalau kantor WP tidak datang. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti bertemu ya. Nanti bertemu, nanti akan diberikan berita acara. Berita acara pertemuan. Nah, pada saat pemeriksaan, wajib pajak itu bisa minjem dokumen yang berkaitan dengan pajak. Bahkan bisa melakukan yang namanya penyegelan kalau sudah sampai tahap merugikan. Begitu. Ya. Jadi pemeriksaan itu nanti bentuknya bisa melakukan wawancara ya, atau meminta keterangan istilahnya, bahasa kerennya. Caranya itu meminta keterangan, kemudian bisa juga meminta keterangannya itu bukan dari wajib pajak aja, tapi bisa juga dari wakil WP, bisa juga dari kuasa WP, atau malah mungkin kalau diperlukan meminta keterangan dari anggota keluarga, atau bisa juga meminta ke pihak ketiga. Bisa juga pihak ketiga. Pihak ketiga itu berarti misalkan saksi ahli gitu ya. Itu ceritanya. Kalau beres dilakukan pemeriksaan, akan mengeluarkan yang namanya SPHP. SPHP itu
surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Seperti itu. Nanti isi SPHP itu banyak. Tapi SPHP itu hanya 1 kali. Isi dari SPHP itu adalah kalau diperlukan pemeriksaan ulang, terus angka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan SPHP, kemudian hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan atau closing conference. Jadi yang namanya SPHP itu pasti ya akan gabung dengan yang namanya closing conference. Jadi misalkan ada nih SPT, misalkan contoh ya, SPT masa PPN, misalkan bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, SPT masa Januari sampai Maret ini pas diperiksa ternyata nggak sama dengan laporan laba rugi. Nggak sama dengan laporan laba rugi pada saat pemeriksaan kantor. Nah, kemudian dijadwalkanlah pemeriksaan lapangan. Wajib pajaknya suruh datang ke kantor. Kemudian ditanya, mana dokumen-dokumen SPT masa PPN bulan Januari sampai Maret? Dikasihlah invoice gitu ya. Kemudian dikasihlah PO, faktur pajaknya dan lain-lain. Ternyata benar salah. Beda gitu ya sama yang ada di laporannya. Nah, dari situ keluarlah SPHP. Ya, keluarlah SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang mengatakan di bulan Januari ada kesalahan transaksi nomor sekian sekian sekian. Februari sekian sekian sekian, Maret sekian sekian sekian. Kemudian dibahas di yang namanya closing conference, dijelasin ini di laporan bulan Januari itu harusnya segini, di nomor faktur segini, tetapi wajib pajak melaporkannya berbeda. Pada saat dikonfirmasi ternyata tidak ada kesalahan. Artinya berarti mereka alpa alias mereka tidak tahu. Tetapi di pajak kan tidak ada yang nggak boleh, tidak ada yang tidak tahu ya, nggak boleh nggak tahu. Makanya dikatakan ini pelanggaran nih, nanti akan keluar yang namanya surat ketetapan pajak. Tergantung apakah kurang bayar, lebih bayar, atau lebih bayar. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Sekarang itu singkatnya ya. Sekarang tentang verifikasi. Nah, ini hal yang baru ya, verifikasi ini sebenarnya. Kalau ini kegiatan juga sama,
tapi kegiatan yang harus dilakukan sebelum melakukan atau sebelum mengeluarkan surat keputusan atau surat ketetapan. Jadi mirip-mirip ya sebenarnya. Jadi ini nih, sebelum ke sini nih, sebelum melakukan sebelum mengeluarkan surat harus dilakukan verifikasi. Ya, ini prosedur sebelum menerbitkan yang namanya prosedur sebelum menerbitkan yang namanya surat. Gitu. Cuman bedanya kalau pemeriksaan itu dalam, semua transaksinya dilihatin. Kalau verifikasi itu bisa berdasarkan sistem, gitu ya. Misalkan penjualannya 1 miliar, nah berarti pajaknya berapa nih? 1 miliar kali 10%. Kalau dulu, kalau sekarang 1 miliar dikali 11%. Seperti itu. Biar apa? Biar lebih cepat nanti hasilnya. Ini saya udah benar atau belum nih? Gitu. Nah, dilakukan verifikasi. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada masalah, baru bisa naik dari verifikasi ke pemeriksaan. Kayak gitu. Jadi pada saat mau ngeluarin surat ketetapan pajak, itu harus ada verifikasi dulu lah. Kayak misalkan datang dokumen, ini nih, kayaknya kurang bayar nih. Nih kita verifikasi dulu, oh ya benar, gitu ya. Tapi nggak secara mendalam, itu verifikasi. Gitu. Sama, di verifikasi juga ada pembahasan akhir hasil verifikasi. Ya, namanya disingkat pembahasan akhir hasil verifikasi. PAHV. Ini pembahasan antara WP dan petugas verifikasi atas hasil verifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Sama ya. Jadi segala sesuatunya, kalau kita ngomongin sama pajak, itu harus ada berita acaranya. Jadi pada saat pajak datang ke kantor kita, mereka harus menunjukkan kartu identitasnya. Kemudian kita juga menyebutkan mereka datang, misalkan ada buku tamu kita ya. Terus nanti pajak meminta dokumen-dokumen tertentu. Nah, nanti kita harus menyediakannya, tapi jangan lupa membuat berita acara. Misalkan meminta laporan invoice nomor sekian. Nah, kita serahkan, tapi kita buat berita acaranya. Itu nanti pajak memberikan lagi ke kita, karena kan yang mintanya asli misalkan. Nah, nanti kita buat tanda terimanya. Bukti kalau itu tuh arus dokumennya sudah jalan. Seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, diminta yang namanya surat hasil mana tadi? SPHP ya. Nanti dapat SPHP. Setelah SPHP kita pelajari, kemudian kita minta closing conference. Seperti itu. Oke, itu pemeriksaan dan verifikasi. Gampang ya. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Boleh. Berikutnya, kalau tidak ada, kita bahas STP. Nah, tadi STP itu surat tagihan pajak. Ya. STP dan SKP.
Kalau STP itu untuk menagih ya. Yang nagihnya siapa? Yang nagihnya adalah KPP setempat, di mana dia terdaftar sebagai wajib pajak. Apa penyebab dari adanya STP? Yang pertama, ya, penyebab. Yang pertama, kenapa muncul STP adalah tidak atau kurang bayar. Jadi kalau kurang bayar ya ditagih. Pakai apa? STP. Contohnya, misalkan PPh pasal 25. Yang namanya PPh pasal 25 itu harus dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak. Misalkan bayarnya berapa? Anggaplah 2 juta gitu ya. Harus bayar 2 juta per bulan. Ternyata realisasinya yang dibayar bukan 2 juta per bulan, tapi 1.500.000 per bulan. Nah, berarti kan selisih 500.000. Ini ditagih menggunakan STP, surat tagihan pajak. Berikutnya, yang kedua, penyebab kenapa ada STP itu harus ada proses penelitian dulu. Penelitian itu yang mengakibatkan sama, tidak atau kurang dibayar. Penelitian itu akibatnya bisa salah hitung, ya. Kok salah sih? Salah hitung. Jadi penelitian, pada saat peneliti itu cara ngitungnya salah. Contoh gitu ya. Tarifnya itu harusnya 22% nih yang badan. Misalkan dikali 1 miliar. Ternyata pada saat dilihat perhitungannya bukan 22%, tapi 25%. Gitu. Atau sebaliknya lah ya, kan mau nagih ya ceritanya. Contohnya tarifnya itu harusnya 22%, ternyata yang dihitung tarifnya 20%. Kan kurang jadinya ya, kurang 2%. Ya kan, kurang 2% kali 1 miliar. Gitu. Yang ketiga, penyebab kenapa muncul STP adalah karena dikenakan sanksi administrasi. Baik itu berupa denda atau berupa bunga. Gitu. Kemudian yang keempat,
Penyebabnya PKP tidak membuat faktur pajak. Tetapi atau membuat faktur pajak tetapi telat, tidak membuat atau terlambat. Kemudian yang kelima masih tentang faktur pajak. Faktur pajak tidak lengkap. Kalau yang keempat tadi tidak membuat atau terlambat membuat, yang kelima tidak lengkap. Yang keenam, lapor faktur pajak tidak sesuai waktunya. Faktur pajak Januari misalkan dilaporkan di bulan Desember. Yang terakhir, yang ketujuh, PKP gagal produksi terus diberi pengembalian pajak. Tapi pada saat dicek, ternyata dia itu salah. Jadi gagal produksinya itu nggak sebanyak itu. Berarti kan udah dibayar lebih banyak. Gitu. Nah, itu penyebab kenapa muncul STP ya. Jadi ada 7 sebabnya. 1, tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, hasil penelitian ternyata salah hitung. Yang ketiga, adanya sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, PKP tidak membuat atau terlambat melaporkan faktur, membuat faktur pajak. Yang kelima, faktur pajaknya tidak lengkap. Yang keenamnya, lapor faktur pajak tidak sesuai waktunya. Yang ketujuh, PKP gagal produksi diberi pengembalian pajak berlebih. Gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita dapat STP? Farija, coba. Kira-kira kalau kita dapat STP, diapain? Dicari tahu dulu kebenarannya. Dicari tahu kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran penyebab salah satu yang tadi. Oke, coba Serina. Menurut kamu gimana nih? Nggak ada Serina. Nur. Kalau dapat STP kita apain?
STP itu apa, Nur? Apa? Nur, STP itu apa? Bentar. Surat tagihan pajak, Pak. Surat apa? Surat tagihan pajak. Kalau kita dapat surat tagihan pajak, yang harus kita lakuin apa? Bayar pajak. Apa? Kalau dapat tagihan, yang harus kita lakuin apa? Bayar pajak, Pak. Ya, betul ya. Surat tagihan pajak, yang harus kita lakuin ya pasti bayar ya. Jadi nggak perlu diperiksa dulu. Nanti diperiksanya kalau misalkan kita menemukan bukti lain. Jadi di surat tagihan pajak itu ada batas waktu pembayarannya. Kalau kita misalkan ada kurang bayar, ditambah terlambat bayar yang surat tagihan pajak, maka nambah lagi nanti. Begitu. Ya. Kemudian berikutnya kita bahas SKP. SKP itu ada berapa tadi? Neng Kurnia. Iya Pak, ada 3. Apa aja tuh 3? SKP KB atau surat keputusan pajak kurang bayar. Yang kedua SKP LB, surat keputusan pajak lebih bayar. Dan yang ketiga surat keputusan pajak nihil. Gitu, SKPKB, SKPLB gitu, sama SKPN. Iya Pak. Oke. Nah sebenarnya ada tambahan ya. Yang pertama SKPKB, yang kedua SKPKBT, nah, yang ketiga SKPLB, yang keempat SKPN. Kalau SKPKB itu pasti karena kurang atau tidak dibayar. Atau penyebab kenapa ada SKPKB, pasti ini karena kurang atau tidak dibayar. Yang keduanya, SPT-nya tidak disampaikan. Tapi pasti setelah ada teguran. Terus, yang berikutnya penyebabnya PPN tidak dibayar. Karena misalkan dia nyangka tarifnya 0%, karena ada ya PPN yang tarifnya 0%. Atau dia tidak tahu
bahwa itu tuh harus dibayar pajaknya. Nah, itu tentang SKPKB. Berikutnya ada SKPKBT. Kalau ini sama ya, sama SKPKB, bedanya ada tambahan. Jadi kalau mau ada SKPKB, maka harus ada, kalau mau ada SKPKBT, maka sebelumnya ada SKPKB dulu. Seperti itu. Kalau mau ada SKPKBT, harus ada SKPKB dulu. Kenapa ada SKPKBT? Ya karena misalkan ditemukan data baru. Atau karena kesalahan. Ya. Kesalahan SKPKB. Maka harus dikoreksi. Jadi yang melakukan kesalahan siapa? Ya pajak. Jadi kenapa muncul SKPKBT? Jawabannya karena ditemukan data baru atau ada koreksi atas SKP sebelumnya. Seperti itu. Kemudian SKPLB. Kalau SKPLB itu pasti karena lebih bayar ya. Ini lebih bayar. Nanti ini kita akan lanjut di materi berikutnya tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Kemudian ada lagi yang keempat yaitu SKPN. Ini nihil. Artinya yang dibayar itu sama dengan yang terutang. Jadi misalkan kita itu sudah menghitung secara pas gitu ya. Tapi kan jarang bisa pas gitu, tapi pernah pas gitu. Maka muncul SKPN. Surat Ketetapan Pajak Nihil. Begitu. Coba Sania. Ya, Pak. Kalau SKPKB itu apa kepanjangannya tadi? SKPKB apa singkatannya? Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar. Nah, jadi keputusan ya. Siapa Ketetapan. Ketetapan. Emang kalau baru diputusin suka yang keluar katanya putus-putus gitu ya. Ini Iya, Pak. kalau SKP KBT apa sebenarnya? Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ya, betul. Dikira ente mau jawab kurang bayar tambahan. Dikirain butuh tapi tayang ya. Kemudian SKPLB.
Surat ketetapan pajak lebih bayar. Terus SKPN. Surat ketetapan pajak nihil. Nihil. Oke. Sekarang kalau misalkan ya ini contoh. Ini pajak dibayar. Ini pajak terutang. Kalau pajak yang dibayarnya 100, pajak yang terutangnya 120. Anggita. Ini kondisi. Iya, Pak. Kondisi apa nih? Pajak yang dibayarnya 100, terutangnya 120. SKPKB. Kurang bayar apa nih ya? Lebih bayar apa nih ya? Kurang bayar. Kurang bayar ya. Bagus, karena jawaban tidak selalu ada di pilihan ya. Kita bisa memiliki pilihan sendiri. Berikutnya, kalau kondisinya pajak dibayarnya 110, pajak terutangnya 110 juga. Coba Ritma. Ya, Pak. SKPN, Pak. Apa itu SKPN? Surat ketetapan pajak nihil. Nihil. Berarti nihil itu balance ya. Berikutnya, ini pasti 110 yang dibayarnya, yang terutangnya 100. Coba Flunika. Lebih bayar ya, Pak ya? Lebih bayar ya Pak. Iya, saya nanya sama kamu, kamu nanya lagi. Itu jawaban lebih bayar, Pak. Karena harusnya bayarnya 100, tapi malah bayar 110. Nah, ini berarti LB ya. Pak mau nanya, Iya. kalau lebih bayar gitu kan nanti kita dapat surat tuh ya. Nah, itu nanti lebih bayarnya itu uangnya dikembalikan, apa nanti pas kita bayar pajak selanjutnya, pajak kita dikurangi lebih bayar itu, Pak? Iya, jadi kalau misalkan kita lebih bayar, kita bisa mengajukan JAK gitu ya. Maksudnya pajak gitu maksud saya. JAK ini saya bayar kelebihan, ada ya permohonannya. Terus kata pajaknya, tunggu dulu ya, nanti saya periksa dulu, kata pajak. Setelah diperiksa, oh benar kamu lebih bayar, muncul aja SKPLB. Nanti kalau lebih bayar itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama namanya restitusi. Restitusi itu uang lebihnya dibalikin. Atau yang kedua adalah kompensasi. Kalau kompensasi itu nanti kelebihan pajak yang kita bayar bulan ini dikompensasikan di bulan depan. Begitu. Jadi nanti bulan depan nggak usah bayar full, tapi ada nyimpen lah bahasa kita ya, nyimpen uang gitu buat bayar pajak nanti bulan depan atau periode yang akan datang. Begitu, Flunika. Iya, Pak. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Tanya. Desi Ratna. Iya, Pak. Jadi kita belajar apa? Belajar pemeriksaan dan verifikasi. Pemeriksaan dan verifikasi. Terus apa lagi? Terus SKP, STP, udah. SKP itu apa ya? Surat ketetapan pajak. Kalau STP? Kalau STP, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak. Ya, betul. Kita lanjut. Bahas sanksi perpajakan. Sebenarnya sanksi perpajakan itu harusnya tadi ya. Kita bahas sekarang. Sanksi perpajak. Sanksi perpajakan belum. Berikutnya, kita akan bahas sanksi perpajakan. Kalau sanksinya pakai G enggak ya? Enggak ya, kayak. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, sanksi perpajakan berupa denda. Yang kedua, berupa bunga. Yang ketiga, berupa kenaikan. Ya, pertama berupa denda. Yang kedua berupa bunga. Yang ketiga berupa kenaikan. Kenapa ada sanksi? Ya, jawabannya karena ada pelanggaran. Ya. Kalau nggak ada pelanggaran, maka nggak akan disanksi. Gitu. Pelanggarannya apa? Ya, pelanggarannya banyak. Karena kita misalkan tidak lapor, atau kita tidak hitung secara benar, atau bahkan kita tidak bayar. Gitu ya. Jadi pelanggarannya ya pasti diawali kata tidak ya. Tidak hitung, maksudnya tidak hitung yang benar, tidak bayar, atau tidak lapor. Gitu. Kalau tidak lapor mengakibatkan denda atau mengakibatkan sanksi.
Sekarang kita ngomongin denda. Kalau denda itu banyak ya, contoh-contohnya. Seperti kalau nggak lapor SPT. Nggak lapor SPT, itu dendanya 100.000. Untuk OP. 1 juta untuk badan. 500.000 untuk SPT massa. Jadi kalau kalian punya PWP terus nggak lapor, itu 100.000. Begitu. Kemudian kalau lapor terlambat, nah itu ada sanksi lagi. Sebenarnya ini ada aturannya. Nanti paling saya kirimin contoh soalnya ya. Biar langsung ke bayang gitu ya. Karena ini masalahnya banyak. Nanti juga kalian bisa lihat di materi ya, penjelasannya. Itu contoh denda. Kemudian bunga. Kalau bunga itu sanksi yang mengakibatkan utang pajaknya lebih besar. Utang pajak lebih besar. Bedanya, kalau denda itu nilainya langsung keluar, kalau denda itu berdasarkan persentasi. Misalkan 2% gitu ya, contohnya 2%. 2% per bulan. Berarti makin lama makin naik. Itu kalau bunga. Gitu. Kemudian berikutnya yaitu kenaikan. Kalau kenaikan, itu nanti jumlah pajaknya itu meningkat. Misalkan meningkat 50%. Gara-gara lapor SPT-nya nggak benar. Kemudian di SPT pembetulan nggak dilakukan pembetulan. Nanti dari pajak yang terutang atau yang kurang dibayar itu bertambah 50%. Beda ya, kalau bunga itu ada satuannya 2% per bulan. Kalau kenaikan itu 50% kenaikannya. Jadi ada kemungkinan sanksi berupa bunga dan sanksi berupa kenaikan. Seperti itu. Nanti yang sanksi perpajakan, kalian bisa lihat di video penjelasannya ya. Itu sanksi perpajakan. Terakhir, pembukuan dan pencatatan. Terakhir, kita bahas pembukuan dan pencatatan. Yang harus kalian tahu tentang pembukuan dan pencatatan adalah kalau pembukuan itu menggunakan standar. Kalau di kita SAK gitu ya.
ada lapor laba rugi, posisi keuangan, gitu. Kemudian kalau yang namanya pembukuan itu wajib bagi yang peredaran brutonya di atas 4,8 miliar per tahun. Kemudian yang namanya pembukuan tidak bisa berubah. Tidak boleh berubah. Jadi kalau udah melakukan pembukuan tahun ini, sampai kapanpun pembukuan lagi. Kemudian berikutnya, pembukuan itu wajib bagi wajib pajak badan. Tapi tentu syaratnya harus lebih dari 4,8 miliar per tahun. Pembukuan juga boleh menggunakan bahasa Inggris. Boleh juga menggunakan dolar. Tapi dolarnya dolar Amerika ya. Selain dolar Amerika nggak boleh. Misalkan pakai satuan kripto gitu ya, nggak boleh. Kemudian harus bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan mau pakai bahasa Arab gitu ya, misalkan kayak Rifki gitu karena jago bahasa Arab, itu nggak boleh. Kalau pembukuan, nanti hasilnya itu adalah, atau PKP-nya itu adalah penghasilan neto. Itu pembukuan. Jadi lebih kecil. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pencatatan. Kalau pencatatan, tidak ada standar. Yang kedua, tidak wajib. Yang kedua, wajib di bawah 4,8 miliar. Kalau pencatatan, boleh berubah. Misalkan tahun ini pencatatan, tahun depan pembukuan, boleh. Terus ini bisa WP badan, bisa juga WPOP. Nah, seperti ini. Isi dari pencatatan itu adalah harus mencerminkan yang namanya peredaran bruto. Peredaran bruto itu P dikali dengan Q. Coba, Rifki ada nggak Rifki? Ada, Pak. P itu apa kira-kira? Buat dapat penghasilan bruto. Penjualan, Pak. Penjualan. Penjualan. Aikina apa dong kalau P-nya penjualan? Q-nya kuantitatif. Q-nya apa? Q-nya kuantitatif. Kuantitatif. Bentar, Pak. Coba Laurentius, kayaknya tahu nih Laurentius. Apa Laurentius? P itu apa? Hilang ya. Nggak ada. Wanda. Wanda nggak ada juga. P itu price ya. Quantity Q itu.
Jadi peredaran bruto itu jumlah penjualan, ya. Jumlah penjualan. Nah, PKP-nya itu dari penghasilan bruto.